Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya, Ricky Ferianto, kemudian ada Mbak Renisa Andita Putri, dan yang terakhir ada Mbak Jauza Irtin Nafsi yang akan mempresentasikan materi yang berjudul penyelesaian audit. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Ricky Ferianto. Ya, melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Nah, sebagai bagian dari bab 4 proses audit, itu auditor mengevaluasi bukti yang diperoleh selama 3 tahap pertama audit. Nah, untuk apa? Tentunya untuk menentukan apakah mereka harus melaksanakan prosedur tambahan bagi tujuan penyajian dan pengungkapan. Nah, kemudian auditor melakukan pendekatan untuk memperoleh bukti bagi tujuan audit yang berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan yang konsisten demi memperoleh bukti untuk tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan saldo. Nah, kemudian 3 tahap pertama yang harus dilakukan yaitu 1. Melaksanakan prosedur untuk memahami pengendalian yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan sebagai bagian dari prosedur penilaian resiko. Kemudian yang kedua itu melakukan uji pengendalian dan hubungan dengan pengungkapan ketika penilaian awal atas resiko pengendalian itu berada di bawah maksimum. Nah, yang ketiga melaksanakan prosedur substantif untuk memperoleh assurance bahwa semua tujuan audit itu dicapai untuk informasi yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, ini nih yang harus diperhatikan, ya. Jadi auditor itu melakukan pendekatan untuk memperoleh bukti bagi tujuan audit yang berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan yang konsisten untuk tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan saldo. Nah, hal ini sesuai dengan SA 330, yaitu melaksanakan prosedur untuk memahami pengendalian, kemudian melakukan uji pengendalian dan pengungkapan, melaksanakan prosedur substantif untuk memperoleh asuran bahwa semua tujuan audit dicapai dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Begitu. Nah, oke, lanjut. Kita akan masuk ke tujuan audit penyajian. Nah, tujuan audit penyajian itu apa aja sih? Nah, yang pertama ada keterjadian serta hak dan kewajiban dalam mengungkapkan peristiwa dan transaksi yang terjadi. Nah, kemudian yang kedua adalah kelengkapan semua pengungkapan itu harus dimasukkan di dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah klasifikasi dan kemampuan untuk dipahami bagaimana informasi keuangan itu disajikan dan digambarkan dengan tepat. Dan keakuratan dan penilaian informasi keuangan dan informasi lainnya yang mana harus diungkapkan secara benar dan wajar. Nah, oke. Nah, kemudian tujuan audit penyajian dan pengungkapan ini sesuai dengan SA 200. Yaitu 1. Mengungkapkan peristiwa dan transaksi yang terjadi serta terkait dengan entitas. Nah, ini terkait dengan keterjadian serta hak dan kewajiban yang saya sampaikan barusan. Nah, dan yang kedua, semua pengungkapan yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan itu telah dimasukkan. Nah, ini terkait dengan kelengkapan. Dan yang ketiga adalah informasi keuangan itu disajikan dan digambarkan dengan tepat, serta pengungkapannya itu diekspresikan dengan jelas. Nah, ini terkait dalam klasifikasi dan kemampuan yang harus dipahami. Kemudian yang keempat, itu informasi keuangan dan informasi lainnya itu diungkapkan secara wajar pada jumlah yang benar. Nah, ini masuk dalam keakuratan dan penilaian. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke review kewajiban kontingent dan komitmen kewajiban kontingent. Nah, kewajiban kontingent adalah potensi kewajiban di masa mendatang kepada pihak luar sebesar jumlah yang tidak diketahui dari aktivitas yang terjadi. Nah, kewajiban kontingent ini harus diungkapkan dalam catatan kaki. Nah, di sini 3
diperlukan 3 kondisi dalam kewajiban kontingen. Nah, 3 kondisi tersebut apa aja sih? Nah, oke. Yang pertama, nah itu terdapat potensi pembayaran di masa depan ke pihak luar atau kerusakan aktiva yang diakibatkan oleh kondisi yang ada. Nah, yang kedua, itu terdapat ketidakpastian mengenai jumlah pembayaran atau kerusakan di masa mendatang. Nah, yang ketiga, hasil akan dipecahkan oleh satu atau beberapa kejadian di masa mendatang. Nah, tujuan auditor yang utama dalam memverifikasi kewajiban kontingen adalah 1. Mengevaluasi perlakuan akuntansi kewajiban kontingen yang diketahui untuk menentukan apakah manajemen telah mengklasifikasikan dengan benar kontingen tersebut. Kemudian, mengidentifikasi seberapa praktis setiap kontingen yang belum diidentifikasi oleh manajemen. Oke. Prosedur audit yang sering digunakan untuk mencari kewajiban kontingen. Yang pertama, mengajukan pernyataan kepada manajemen, itu baik secara lisan maupun tertulis. Dan yang kedua, itu mereview laporan agen pendapatan internal tahun berjalan dan tahun sebelumnya untuk penyelesaian pajak penghasilan. Dan yang ketiga adalah mereview notulen rapat direksi dan pemegang saham untuk menunjukkan adanya tuntutan hukum atau kontingensi lainnya. Nah, kemudian menganalisis beban hukum selama periode audit dan mereview faktur serta laporan dan penasihat hukum untuk indikasi kewajiban kontingensi. Nah, kemudian memperoleh surat dari setiap pengacara utama yang memberikan jasa hukum untuk kliennya dalam status penundaan tuntutan atau kewajiban kontingen lain. Kemudian yang terakhir adalah mereview dokumentasi audit atas setiap informasi yang mungkin menunjukkan potensi kontingensi. Oke. Masuk ke mengajukan pertanyaan kepada pengacara klien. Ya. Merupakan prosedur utama yang diandalkan auditor untuk mengevaluasi tuntutan hukum yang diketahui atau klaim lain terhadap klien dan mengidentifikasi tuntutan tambahan. Nah, pertanyaan standar kepada klien yang diarsipkan harus meliputi hal-hal berikut ini. Nah, yang pertama, itu surat daftar yang diumumkan. Itu penundaan tuntutan hukum yang mungkin diajukan dan klaim yang telah diaksesi atau belum diaksesi. Nah, kemudian permintaan bahwa pengacara itu akan memberikan informasi atau komentar mengenai kemajuan setiap item yang terdaftar. Kemudian, permintaan Biro Hukum untuk mengidentifikasi setiap penundaan yang tidak disebutkan atau tindakan atau pernyataan hukum yang mungkin diajukan bahwa klien sudah lengkap. Nah, kemudian pernyataan yang memberitahukan pengacara tentang tanggung jawab pengacara untuk memberitahu manajemen tentang persoalan hukum. Jadi, sifat penolakan oleh pengacara untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai kewajiban kontingen kepada auditor itu berada dalam 2 kategori. 1. Pengacara itu menolak merespon karena kurangnya pengetahuan mengenai persoalan yang melibatkan kewajiban kontingen. 2. Pengacara menolak mengungkapkan informasi yang mereka anggap rahasia. Oke, yang terakhir kita akan masuk ke pandangan hukum. Nah, pengacara itu memang ahli dalam tuntutan hukum. Tetapi perbedaan antara tanggung jawab pengacara dan akuntan publik itu biasanya menghasilkan kesulitan yang rumit. Dan mereka mungkin akan melakukan hal-hal berikut ini. Nah, oke, yang pertama, mereka akan melanggar hak kerahasiaan klien dan pengacara. Nah, kemudian mereka akan mengungkapkan keyakinan atau rahasia klien. Kemudian berprasangka atas pembelaan klien terhadap suatu klaim. Kemudian memasukkan aturan dari klien. Nah, oke. Ini nih yang harus diperhatikan nih, ya. Jika auditor menyimpulkan bahwa ada kewajiban kontingen, maka auditor harus mengevaluasi signifikansi kewajiban yang potensial itu, yang sifatnya
pengungkapan itu diperlukan. Nah, jika setelah melakukan diskusi tersebut, auditor masih mempertimbangkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material, maka auditor harus bersapa ayo. Ya, harus meminta untuk berkonsultasi kepada penasihat hukum entitas, dan auditor harus mempertimbangkan pandangan yang diterima. Nah, kedua hal tadi berkaitan dengan SA 720. Nah, oke. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Renisha Kurniasari. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Renisha Andita Kurniasari, NIM 72114182219. Selanjutnya, saya akan membahas tentang review terhadap peristiwa kemudian. Jadi, peristiwa kemudian sendiri itu adalah peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal penerbitan laporan audit. Sedangkan periode peristiwa kemudian adalah periode setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal akhir pekerjaan lapangan. Sedangkan tanggung jawab utama auditor itu peristiwa yang terjadi pada periode peristiwa kemudian. Yang selanjutnya ada ilustrasi peristiwa kemudian. Yang pertama ada tanggal neraca 31 Desember 2011 dan ada tanggal akhir pekerjaan lapangan yaitu 1 Maret 2012 dan ada tanggal penerbitan laporan audit tanggal 15 Maret 2012. Yang disebut peristiwa kemudian atau subsequent events itu terjadi antara tanggal 31 Desember 2011 sampai 15 Maret 2012. Sedangkan periode peristiwa kemudian terjadi pada antara tanggal neraca 31 Desember 2011 sampai tanggal akhir pekerjaan lapangan yaitu 1 Maret 2012. Tanggung jawab utama auditor itu terdapat pada periode peristiwa kemudian yaitu tanggal 31 Desember 2011 sampai 1 Maret 2012. Selanjutnya ada jenis peristiwa kemudian. Jadi peristiwa kemudian itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian. Contohnya adalah pernyataan kebangkrutan oleh pelanggan dengan saldo piutang usaha yang beredar karena kondisi keuangan pelanggan yang memburuk. Ada lagi penyelesaian tuntutan hukum dengan jumlah yang berbeda dan jumlah yang dicatat di dalam pembukuan. Ada juga penyingkiran peralatan yang tidak digunakan dalam operasi dengan harga di bawah nilai buku saat ini. Dan terakhir contohnya adalah penjualan investasi dengan harga di bawah biaya yang tercatat. Lalu jenis atau tipe yang kedua ada peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan. Contohnya adalah penurunan dalam nilai pasar sekuritas yang dipegang untuk investasi sementara atau untuk dijual kembali. Jadi karena ada perubahan harga tersebut maka diperlukan pengungkapan. Jadi selanjutnya kaitannya dengan standar audit. Jadi tentang dua jenis peristiwa kemudian ini ada kaitannya dengan standar audit nomor 560 yaitu tentang peristiwa kemudian. Selanjutnya ada pengujian audit. Jadi terdapat dua kategori prosedur audit untuk review peristiwa setelah tanggal neraca. Yang pertama yaitu prosedur yang biasanya diintegrasikan sebagai bagian dari verifikasi saldo akun akhir tahun. Jadi kategori ini itu meliputi pengujian pisah batas atau cut off dan penilaian yang dilakukan sebagai bagian dari pengujian rincian saldo. Nah, contohnya itu auditor memeriksa transaksi penjualan dan pembelian setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah pisah batas tersebut akurat. Yang kedua, ada prosedur yang dilaksanakan terutama untuk tujuan mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang harus diakui sebagai peristiwa kemudian. Nah, pengujian ini itu memperoleh informasi yang akan dimasukkan ke dalam saldo akun tahun berjalan atau catatan kaki sebagai pengujian atas tujuan kelengkapan penyajian dan pengungkapan. Dari prosedur yang kedua ini mencakup hal-hal
sebagai berikut. Yang pertama, mereview catatan yang disiapkan setelah tanggal neraca. Jadi auditor itu mereview jurnal dan buku besar untuk menentukan keberadaan dan sifat transaksi yang signifikan terkait dengan periode yang sedang berjalan. Yang kedua, mereview laporan internal yang disiapkan pada tanggal neraca. Jadi di sini auditor itu harus menekankan perubahan bisnis dibanding dengan hasil untuk periode yang sama di tahun yang diaudit dan perubahan setelah akhir tahun. Yang ketiga, ada memeriksa notulen yang diterbitkan pada tanggal neraca. Jadi auditor itu harus memeriksa notulen rapat pemegang saham dan direktur atau RUPS setelah tanggal neraca. Dan kalau untuk peristiwa kemudian yang mempengaruhi laporan keuangan itu juga harus diperiksa. Yang keempat, ada berkorespondensi dengan pengacara. Jadi auditor itu harus berkorespondensi dengan pengacara sebagai bagian dari pencarian kewajiban kontingent. Jadi auditor tuh biasanya mengirimkan surat kepada pengacara perusahaan pada tanggal penyelesaian pekerjaan lapangan yang diharapkan dari auditor ini dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai auditor menyangkut peristiwa kemudian. Selanjutnya yang nomor 5 ada pengajuan pertanyaan kepada manajemen. Pengajuan pertanyaan biasanya berkaitan dengan potensi kewajiban atau komitmen kontingent, perubahan signifikan dalam akun aktiva atau struktur modal perusahaan. Jadi ketika ada perubahan dalam aktiva atau struktur modal perusahaan, auditor wajib menanyai tentang ini kepada pihak manajemen. Yang nomor 6 adalah memperoleh letter of representation. Letter of representation ini ditulis oleh manajemen klien kepada auditor yang mengesahkan laporan dan dibuat oleh manajemen mengenai persoalan yang berbeda selama audit berlangsung. Selanjutnya ada penetapan tanggal ganda. Jadi itu terkadang auditor itu menentukan bahwa peristiwa kemudian yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan terjadi setelah pekerjaan lapangan selesai, tetapi laporan audit itu belum diterbitkan. Jadi auditor mempunyai dua pilihan untuk memperluas pengujian peristiwa kemudian, yaitu yang pertama memperluas semua pengujian peristiwa kemudian hingga ke tanggal yang baru. Jadi di sini auditor itu hanya mengubah tanggal laporan audit ke tanggal yang baru. Yang kedua adalah membatasi review peristiwa kemudian pada persoalan yang berhubungan dengan peristiwa lanjutan yang baru. Jadi di sini auditor itu menerbitkan laporan audit dengan tanggal ganda. Yang berarti laporan audit tersebut itu memasukkan 2 tanggal. Nah, dalam situasi peristiwa kemudian yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan terjadi setelah pekerjaan lapangan selesai, tapi laporan audit belum diterbitkan, maka auditor itu memiliki 2 pilihan untuk memperluas pengujian. Nah, ini berkaitan dengan standar audit 560 yaitu tentang peristiwa kemudian. Selanjutnya ada akumulasi bukti akhir. Yang pertama ada melaksanakan prosedur analitis akhir. Jadi dalam standar audit 520 A6 itu mengharuskan auditor untuk melaksanakan prosedur analitis selama tahap review peristiwa kemudian. Jadi pada umumnya membaca laporan keuangan termasuk catatan kaki dan mempertimbangkan kecukupan bukti yang dikumpulkan dan juga saldo akun yang tidak bisa atau tidak diharapkan. Yang kedua, ada mengevaluasi asumsi kelangsungan usaha atau going concern. Jadi, dalam standar audit 570 itu mengharuskan auditor untuk mengevaluasi apakah terdapat keraguan substansial mengenai kemampuan klien untuk terus bertahan sebagai going concern atau setidaknya 1 tahun setelah tanggal neraca. Yang selanjutnya, nomor 3 yaitu memperoleh surat representasi manajemen. Jadi, standar audit 580 itu mengharuskan auditor untuk memperoleh surat representasi yang mendokumentasikan representasi lisan yang paling penting selama audit.
Jadi ada 3 tujuan dari surat representasi klien. Yang pertama yaitu untuk menekankan kepada manajemen atas tanggung jawabnya asersi dalam laporan keuangan. Yang kedua, untuk mengingatkan manajemen apabila ada potensi salah saji atau penghapusan data dalam laporan keuangan. Yang ketiga itu ada untuk mendokumentasikan respons dari manajemen dalam mengajukan pertanyaan mengenai berbagai aspek dari audit. Jadi dalam SA 580 itu ada 4 kategori yang harus dimasukkan di dalam representasi manajemen. Yang pertama itu ada laporan keuangan, yang kedua kelengkapan informasi, yang ketiga pengakuan, pengukuran dan pengungkapan, dan yang terakhir adalah peristiwa kemudian. Yang nomor 4 ada mempertimbangkan informasi yang menyertai laporan keuangan dasar. Jadi, dalam standar audit seksi 551 merujuk pada informasi tambahan tersebut sebagai informasi yang menyertai laporan keuangan dasar dalam dokumen yang diserahkan auditor. Auditor itu harus bisa membedakan tanggung jawab audit dan tanggung jawab pelaporan untuk laporan keuangan yang diaudit. Yang kelima, ada membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Dalam standar audit seksi 550, auditor itu harus membaca informasi lain yang dimasukkan dalam laporan tahunan yang berhubungan secara langsung dengan laporan keuangan. Jadi, tanggung jawab auditor itu untuk membaca informasi lain dimasukkan dalam laporan tahunan hanya yang berkaitan dengan informasi yang bukan merupakan bagian dari laporan keuangan, tetapi diterbitkan bersama laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tahapan selanjutnya dalam penyelesaian audit adalah tahapan mengevaluasi hasil. Setelah melaksanakan tahapan-tahapan yang tadi, auditor itu harus mengintegrasikan hasilnya menjadi satu kesimpulan secara keseluruhan mengenai laporan keuangan. Auditor itu harus memutuskan apakah bukti audit yang tepat dan mencukupi itu telah dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan bahwa laporan keuangan itu telah dinyatakan sesuai dengan standar akuntansi yang diterapkan. Auditor perusahaan publik itu juga harus membuat simpulan secara keseluruhan mengenai keefektifan pengendalian internal pada perusahaan tersebut terhadap pelaporan keuangan ketika menerbitkan laporan tentang pengendalian internal. Nah, terdapat 5 aspek utama dalam mengevaluasi hasil. Nah, yang pertama itu ada bukti yang tepat dan mencukupi. Untuk melakukan evaluasi akhir menyangkut apakah bukti yang tepat dan mencukupi itu telah dikumpulkan, auditor itu mereview dokumentasi audit untuk menentukan apakah semua kelas transaksi material, akun, dan pengungkapan telah diuji secara memadai dengan pertimbangan semua situasi audit. Bagian review yang penting adalah memastikan bahwa semua bagian program audit itu telah dipenuhi. Auditor harus memutuskan apakah program audit itu sudah memadai dengan mempertimbangkan bidang masalah yang diidentifikasi ketika audit sedang berlangsung. Nah, hal ini sesuai dengan SA 500 mengenai bukti audit yang bertujuan untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit sedemikian rupa untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dapat menarik kesimpulan memadai sebagai basis opini auditor. Contohnya, jika salah saji itu ditemukan dalam selama pengujian penjualan. Rencana awal untuk pengujian yang terinci atas piutang usaha mungkin tidak mencukupi. Nah, untuk membantu memutuskan apakah bukti sudah mencukupi, auditor itu seringkali menggunakan penyelesaian daftar pemeriksaan audit yang merupakan sisa item yang mungkin telah terabaikan, seperti yang di slide selanjutnya. Kemudian jika auditor itu menyimpulkan bahwa bukti yang mencukupi itu belum diperoleh untuk memutuskan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, auditor memiliki pilihan yaitu mengumpulkan bukti tambahan atau mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian atau menolak menyatakan pendapat. Kemudian aspek yang selanjutnya adalah bukti yang mendukung pendapat auditor.
Bagian yang penting ketika mengevaluasi apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar itu meliputi review auditor terhadap ikhtisar salah saji yang ditemukannya dalam audit. Jika salah sajinya material, auditor harus mengusulkan agar klien memperbaiki laporan keuangan itu. Sangat sulit menentukan jumlah penyesuaian yang tepat karena jumlah salah saji yang pasti mungkin belum diketahui akibat kesalahan sampling. Nah, walaupun demikian, auditor harus memutuskan penyesuaian yang diperlukan. Selain setiap salah saji yang material tersebut, seringkali juga ada beberapa salah saji yang tidak material yang belum disesuaikan oleh klien. Auditor harus menggabungkan setiap salah saji yang tidak material itu untuk mengevaluasi apakah jumlah gabungannya material. Auditor dapat menyimpan catatan salah saji tersebut dan menggabungkannya dengan cara yang berbeda. Auditor juga harus mempertimbangkan dampak salah saji yang diidentifikasi pada tahun sebelumnya yang belum dikoreksi terhadap laporan keuangan tahun berjalan. Jika auditor itu meyakini adanya cukup bukti tetapi menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, mereka kembali memiliki dua pilihan, yaitu laporan harus direvisi untuk memenuhi keinginan auditor atau auditor harus memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau menolak menyatakan pendapat. Kedua aspek tadi, yaitu bukti yang cukup dan tepat, serta bukti yang mendukung pendapat auditor, itu berkaitan dengan SA 500 tentang bukti audit. Bukti audit yang dikumpulkan harus cukup dan tepat supaya dapat mendukung opini dari auditor. Kecukupan dalam SA 500 itu bermakna ukuran kuantitas bukti audit, sedangkan ketepatan dalam SA 500 itu berarti ukuran kualitas bukti audit yang mencakup relevansi dan keandalan bukti audit yang mendukung auditor untuk merumuskan opininya. Aspek yang selanjutnya adalah pengungkapan laporan keuangan. Sebelum menyelesaikan audit, auditor harus melakukan evaluasi akhir apakah pengungkapan dalam laporan keuangan telah memenuhi semua tujuan penyajian dan pengungkapan. Sebagai bagian dari review akhir terhadap pengungkapan dan laporan keuangan, banyak AP itu mengharuskan penyelesaian daftar pemeriksaan pengungkapan laporan keuangan atas setiap audit. Kuesioner tersebut dirancang untuk mengingatkan auditor akan masalah pengungkapan umum dalam laporan keuangan dan untuk memfasilitasi review akhir atas keseluruhan audit oleh partner yang independen. Aspek yang selanjutnya itu adalah mengaudit review dokumentasi. Ada 3 alasan mengapa seorang anggota KAP yang berpengalaman harus meneliti dengan seksama review dokumentasi audit pada tahap penyelesaian audit. Alasannya yang pertama adalah untuk mengevaluasi kinerja personil yang belum berpengalaman, karena sebagian besar pekerjaan audit itu terkadang atau sering dilakukan oleh personil audit yang memiliki pengalaman kurang dari 4 atau 5 tahun. Alasan yang kedua itu untuk memastikan bahwa audit memenuhi standar kinerja KAP. Dan alasan yang ketiga itu untuk mengatasi bias yang seringkali merecoki pertimbangan auditor. Kecuali untuk review akhir independen yang akan dibahas secara singkat, review dokumentasi audit harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan tentang klien dan situasi dalam audit. Sebagai contoh, pekerjaan auditor yang belum begitu berpengalaman biasanya direview oleh auditor senior. Aspek yang kelima yaitu review independen. Pada tahap penyelesaian audit yang lebih besar, sudah menjadi hal yang umum yaitu membiarkan laporan keuangan dan seluruh rangkaian file audit direview oleh reviewer independen yang sama sekali tidak berpartisipasi dalam audit, tetapi merupakan anggota KAP yang melakukan audit. Review independen ini diwajibkan oleh penugasan SEC, termasuk review informasi keuangan intern dan audit atas pengendalian internal. Reviewer ini sering kali mengambil posisi berlawanan untuk memastikan pelaksanaan audit itu sudah memadai. Tim audit itu harus mampu menjustifikasi bukti yang telah dikumpulkan dan kesimpulan yang dicapai berdasarkan situasi audit. Nah, yang selanjutnya itu ikhtisar evaluasi bukti. Pengikhtisaran evaluasi bukti harus mengikhtisarkan apakah ada bukti tersebut mendukung pendapat atas laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa auditor mengevaluasi kecukupan dan kelayakan bukti dengan pertama kali mengevaluasi resiko audit yang dicapai menurut akuntan siklus dan kemudian melakukan evaluasi yang sama atas laporan keuangan secara keseluruhan. Dalam praktik, evaluasi atas resiko audit yang dicapai dan estimasi salah saji dilakukan pada waktu yang bersamaan. Dan berdasarkan evaluasi tersebut,
Diterbitkanlah laporan audit atas laporan keuangan. Kemudian, tahap yang selanjutnya setelah mengevaluasi hasil adalah tahap menerbitkan laporan audit. Auditor harus menunggu untuk memutuskan jenis laporan audit yang tepat yang akan diterbitkan hingga semua bukti telah terkumpul dan dievaluasi, termasuk semua langkah penyelesaian audit yang telah dibahas sejauh ini. Mengingat laporan audit merupakan satu-satunya hal yang ingin dilihat oleh sebagian besar pengguna dalam proses audit, dan konsekuensi dari menerbitkan laporan audit yang tidak benar dapat sangat berat, maka penting untuk menerbitkan laporan yang benar. Jika KAP memutuskan bahwa laporan wajar tanpa pengecualian standar tidak tepat, akan ada pembahasan yang ekstensif di antara para partner teknis pada KAP itu dan seringkali dengan personil klien. Sebagian besar KAP memiliki petunjuk manual pelaporan audit yang komprehensif untuk membantu memilih kata-kata yang tepat dalam laporan yang akan diterbitkan. Nah, ketentuan perumusan opini dan pelaporan atas laporan keuangan telah diatur dalam standar audit, yaitu SA 700 tentang perumusan opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Untuk merumuskan opini, auditor harus menyimpulkan apakah auditor itu telah memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan itu secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik itu yang disebabkan karena fraud atau kecurangan maupun yang disebabkan karena kesalahan. Kemudian, tahapan yang selanjutnya adalah tahapan berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Setelah audit selesai dilakukan, beberapa komunikasi yang potensial dari auditor dapat dikirimkan kepada komite audit atau pihak lain yang berhak, termasuk komunikasi tentang kecurangan dan tindakan ilegal yang terdeteksi, deviasi pengendalian internal, komunikasi lain dengan komite audit, dan surat manajemen. Nah, 3 komunikasi yang pertama ini diwajibkan oleh standar auditing untuk memastikan bahwa pihak yang berhak, itu yang seringkalinya itu adalah komite audit dan manajemen senior, diberi informasi mengenai temuan audit dan rekomendasi auditor. Sedangkan yang untuk surat manajemen ini seringkali dikomunikasikan kepada manajemen operasi. Tahapan yang terakhir yaitu penemuan fakta-fakta lebih lanjut. Sebenarnya setelah auditor itu menyelesaikan tahapan-tahapan yang tadi, yaitu sampai dengan mengomunikasikan dengan manajemen serta komite audit itu dianggap telah selesai. Nah, namun walaupun jarang terjadi, kadang-kadang auditor itu mempelajari setelah laporan keuangan yang audit itu diterbitkan, kadang-kadang auditor mempelajari bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material. Ketika penemuan fakta-fakta lebih lanjut tersebut terjadi, auditor itu berkewajiban untuk memastikan bahwa para pemakai yang mengandalkan laporan keuangan diberitahu mengenai salah saji tersebut atau perubahan kesimpulan atas keefektifan pengendalian internal. Penemuan fakta lebih lanjut ini telah diatur dalam standar audit seksi 561 tentang penemuan kemudian fakta yang ada. Setelah auditor menerbitkan laporan keuangan independennya, auditor tidak berkewajiban untuk meminta keterangan lebih lanjut atau melaksanakan prosedur audit apapun berkenaan dengan laporan keuangan auditan, kecuali jika auditor mendapatkan informasi baru yang dapat berdampak terhadap laporannya. Sekian dari kelompok 11, kami ucapkan terima kasih.